kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami datang untuk menyembah Tuhan, membawa pujian, penyembahan, segenap kerinduan kami. Karena kami tahu hidup kami ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, bawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Nikmati hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, Engkau hebat dalam hidupku. Selamanya, selamanya ku sembah. Sebab kami ada karena Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, kasih setia-Mu yang kekal selamanya. Oh, ku sembah, ku sembah. Bawa hatiku menyembah, ku bawa segenap hidupku menyembah Yesus. Berseru memanggil nama-Mu, Engkau Tuhan. Di tata kudus-Mu kami cari wajah-Mu, kami berseru Engkaulah Raja. Mari bawa pujian, penyembahan-Mu, segenap hatimu tertuju kepada Tuhan. Allah yang layak, Allah yang layak, Allah yang layak disembah. Sujud menyembah, semua yang bernafas menyembah nama Yesus, nama Yesus. Oh, kami berseru kepada nama yang menyelamatkan, pada nama yang berkuasa membebaskan, memberi kelepasan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, kami bersyukur menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan dari hati kami. Biar Engkau yang bertata di atas pujian kami. Engkau yang bertata di atas pujian kami Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih buat kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat yang Kau beri. Oh Tuhan, nafas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur, betapa kami bersyukur. Bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar lagu kami, tapi ini isi hati kami Tuhan yang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang Kau beri dalam hidup kami lebih dari hidup kami sendiri. Oh, ku bersyukur. Terima kasih kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka kami memuji Engkau Tuhan. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kebaikan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup.
lidahku Tuhan, maka lidahku memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari, sekali lagi katakan, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan kami nikmati. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, kelimpahan dari-Mu. Ini hidup kami, segenap hati kami menyembah, segenap hati kami memuji, segenap kekuatan kami menyembah nama Yesus, nama di atas segala nama, Allah di atas segala Allah. Engkau berkuasa atas segala-galanya. Oh, ini kami Tuhan, kami datang menyembah, kami sujud menyembah, kami masuki hadirat-Mu, membawa pujian, membawa seruan hati kami. Mari sembah Tuhan. Oh, tinggikan nama di atas segala nama, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, jiwa kami berseru, oh,
kagumi kebesaran-Mu, ku kagumi Engkau, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap hidup kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, amin, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, oh, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Shalom. Mari kita langsung buka Yakobus pasal pertama ayat 2, 3, dan 4. Saya berharap saudara mendengar rekaman atau streaming dari ibadah 1 dan ibadah 2. Dan saya mau memperlengkapi untuk ibadah yang ketiga pada saat ini. Yakobus pasal pertama ayat 2, 3, dan 4. Saya baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, menjadi utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, kekristenan itu sesuatu yang paradoks. Sesuatu yang terbalik dari yang dunia alami atau dunia katakan. Ya, firman Tuhan ini berkata kalau engkau dalam pencobaan itu kebahagiaan. Kalau dunia berkata engkau sedang dicobai, engkau dalam ujian, engkau layak bersedih. Alkitab berkata itu kebahagiaan. Itulah paradoksnya. Kenapa? Karena justru di dalam pencobaan itulah imanmu diuji.
Dan jika imanmu diuji dan engkau lolos dan menang, maka engkau akan menghasilkan ketekunan dalam hidupmu. Dan perhatikan ayat 4 berkata, ketika ketekunan itu memperoleh buah yang matang, saudara akan sempurna, utuh, dan tak kekurangan dalam segala sesuatu. Amin. Jadi caranya bagaimana supaya kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan dalam apapun juga. Caranya apa? Berjalan dalam ketekunan dan menjadikan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara. Tapi ketekunan hanya bisa dihasilkan lewat apa? Menang dengan pencobaan. Dihasilkan dari apa? Iman yang diuji. Ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan. Saudaraku, iman itu sama seperti otot di tubuh kita. Kalau saudara melatih ototmu, maka ototmu akan berkembang. Tapi kalau engkau tidak melatihnya, ototmu akan menjadi layu dan akhirnya menyusut dan jadi lemah. Saudara. Saya baru menyadari bahwa ternyata saudara, kesehatan tubuh manusia itu tergantung dari kesehatan ototnya. Ketika ototnya menjadi layu, menyusut dan mati, maka kesehatannya pasti drop. Kesehatannya pasti terganggu. Tapi kalau ototnya itu kuat, berkembang dengan baik, maksimal, tubuhnya akan sehat. Tapi untuk menjadikan tubuh sehat, otot yang sehat, otot yang berkembang harus dilatih. Diberi beban. Sama seperti iman. Kalau saudara mau kesehatan rohanimu itu betul-betul sehat. Maka imanmu itu seperti otot yang harus diuji. Harus dilatih. Iman harus diberi beban. Hasilnya adalah ketekunan. Ya, jadi orang nge-gym itu bagus. Karena otot tubuhnya itu dilatih. Diberi beban. Supaya apa? Berkembang. Imanmu kalau diberi beban, diberi ujian, itu akan jadi teguh. Itu akan jadi berkembang luar biasa. Kalau saudara mau sehat, ya saudara ikut private gym. Di Kudus ada. Yang bagus, saya kenal yang punya. Ya, biar nanti saya dapat komisi, saudaraku. Ya. Pemiliknya Jojo itu anak rohani saya. Waktu dia di Jogja kuliah, dia jemaat saya. Ya. Dan itu gym, itu dibutuhkan. Oleh apa? Otot tubuh kita dibutuhkan oleh kesehatan tubuh kita. Jadi kalau saudara mau sehat rohani, imanmu harus diberi beban. Imanmu harus dilatih, diberi ujian. Barulah itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketika ketekunanmu menjadi matang dan sempurna, engkau akan utuh, sempurna, dan tak kekurangan dalam segala sesuatu. Apa itu ketekunan? Saya pernah menulis sebuah quote. Quote yang saya tulis itu berbunyi seperti ini. 1 tetes air itu tidak berarti. Tapi jika dia menetes terus-menerus, akan sanggup melubangi batu karang. Jadi kalau air itu coba menetes 1 tetes saja, tes gitu. Itu gak ada artinya. Tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi jangan pernah membayangkan kelemahan dari tetesan air. Kalau dia tanpa berhenti terus menetes. Terus menerus. Tidak pernah berhenti, konsisten, tidak pernah stop. Dia terus menerus. Tetesan air yang kalau 1 tetes tidak berarti akan mampu untuk melubangi batu sekeras apapun. Itulah ketekunan. Tekun itu artinya tidak pernah berhenti. Konsisten, terus menerus. Tidak pernah bisa di stop, dihentikan, saudara.
Orang yang tekun ngadepin masalah apapun, saudara, dia nggak akan berhenti berharap kepada Tuhan. Dia tidak akan berhenti beriman. Dia akan tidak berhenti untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ketika ketekunannya sempurna, matang, saudara, maka hidupnya tidak kekurangan dalam segala sesuatunya. Saudara, mari kita baca lagi ayat ini. Karena ayat ini begitu penting, saudara. Ya, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, ketekunan itu akan menghasilkan dua hal dalam hidup seseorang. Yang pertama, ketekunan menghasilkan orang yang teruji. Orang yang terlatih. Ya, sama seperti kalau ada anak kecil sedang belajar berjalan, saudaraku. Ya, cucunya Pak Gembugem ini usianya kira-kira 2 tahunan. Ya, itu sudah sedang apa itu? Wah, semangat-semangatnya jalan terus ini. Itu kesel, saudara. Tapi lucu-lucunya, ya kan? Jadi segera punyai lagi ya Pak. Bu, ya. Ketika sedang berlatih berjalan, anak kecil itu kadang jatuh. Kadang kebentur, ya kan? Kadang belum bisa. Jalan belum sempurna apalagi mau lari, saudara. Tapi kalau dia sedang berlatih berjalan, lalu dia jatuh, saudara. Lalu orang tuanya berkata, nah, papa mama gak sanggup lihat kamu jatuh. Jangan latihan lagi, nak. Jangan belajar jalan lagi. Stop. Ya, anak itu gak akan pernah berjalan seumur hidup. Tapi kalau dia terjatuh, papanya berkata, gak apa-apa, nak. Ayo bangun lagi. Ayo jalan, papa temenin. Mama temenin, mama jagain. Dia berlatih terus, dia berjalan terus. Nak. Dia akan bisa berjalan dengan sempurna dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Kenapa? Tekun belajar, tekun berlatih. Ketekunan itu menghasilkan orang-orang yang teruji. Orang-orang yang terlatih. Saudara seandainya tidak bisa tentang sesuatu hal. Kalau saudara belajar, hal yang saudara gak ketahui itu. Setiap hari belajar. Habiskan waktu setiap hari beberapa jam untuk belajar. Tentang yang tidak diketahui itu. Dalam waktu 5 tahun. Saudara bukan hanya akan bisa. Tapi saudara akan jadi expert. Saudara akan jadi ahli. Di dalam hal yang semula saudara tidak ketahui. Contoh. Saudara gak ngerti komputer. Saudara gak ngerti tentang program komputer. Tapi kalau saudara berlatih setiap hari. Di depan laptop saudara. Di depan PC saudara. Tiap hari berlatih 2-3 jam, 2-3 jam, 4 jam. Setiap hari tanpa bolong. Dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Saudara akan jadi ahli komputer. Saudara akan jadi expert. Apa yang membuat dari yang tidak tahu. Bukan sekedar jadi tahu, tapi jadi ahli. Ketekunan. Belajar, berlatih, teruji, terus menerus. Tanpa pernah putus, tanpa pernah berhenti stop. Ketekunan menghasilkan orang-orang yang hebat, yang terlatih, saudaraku. Nah, saudara tahukah saudara, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketekunan. Tuhan mendidik kita untuk tekun, itu lewat apa? Lewat masalah, lewat tantangan, lewat ujian terhadap imanmu. Barulah ketekunan itu bisa dilahirkan. Tanpa itu tidak akan ada hasil ketekunan, saudara. Jadi Tuhan punya program, Tuhan punya kurikulum, saudara. Kalau saudara tidak mau melewati ini, saudara nggak lulus. Tuhan punya alat yang ampuh untuk mendidik anak-anaknya. Supaya apa? Supaya teguh, kokoh, jadi tekun.
namanya adalah masalah. Jadi jangan berkata, Tuhan, alangkah bahagianya hidup saya kalau hidupku ini tidak ada masalah. Jangan berkata seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan melakukan yang sebaliknya. Makanya firman-Nya berkata, kalau engkau dalam pencobaan, bahkan berbagai-bagai pencobaan, itu kebahagiaan. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah takut dengan tantangan. Karena di baliknya ada maksud Tuhan. Ada tujuan, ada purpose Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara jadi tekun. Imanmu semakin teguh, dilatih untuk berkembang. Ketekunan menghasilkan orang-orang yang terlatih, saudara. Mari lihat Kejadian 14, ayat 14. Kejadian pasal 14, ayat ke-14. Ini adalah cerita ketika Abraham mendengar Lot, saudara atau kerabatnya dengan keluarganya itu ditawan oleh musuh. Lalu Abraham mengerahkan tentara atau orang-orangnya yang terlatih untuk apa? Mengejar musuh dan menyelamatkan Lot dan keluarga Lot. Ya. Coba lihat ayat 14 dari Kejadian pasal 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, yaitu Lot dan keluarganya, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang apa? Terlatih. Orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mereka mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara tahu, tentara atau musuh yang dihadapi oleh Abraham itu jumlahnya ribuan. Yang menawan Lot dan keluarganya itu kekuatan besar sekali. Tapi Abraham menghadapinya dan mengalahkan ribuan itu dengan 318 orang. Jumlahnya gak sebanding. Rasionya sama sekali gak masuk di akal. Tapi firman Tuhan berkata, 318 orang pasukannya Abraham ini mengejar musuh sampai ke Dan. Artinya mereka perangi, musuhnya kalah, yang ribuan itu dan lari. Dan mereka kejar. Sampai jauh, sampai ke Dan, saudaraku. Kenapa 318 orang bisa mengalahkan ribuan orang? Karena yang 318 orang ini bukan orang sembarangan. Ini bukan sekedar pegawainya Abraham, bukan. Mereka pasukan terlatihnya Abraham. Mereka ini Kopasusnya Abraham. 318 orang. Mereka lahir hampir bersamaan di rumahnya Abraham. Kalau tentara dan aktif berperang, kira-kira usianya ada yang tua enggak? 70, 80 tahun, 90 tahun. Ada enggak? Pasti enggak ada ya. Pasti yang usia produktif dong. Masih muda, usianya masih penuh energi dan sebagainya. Jadi 318 tentaranya Kopasusnya Abraham ini, saudaraku, itu usianya hampir sama. Enggak 30 tahun, lalu ada yang 70 tahun, 20 tahun, ada yang 85 tahun. Enggak, saudaraku. Udah 90-100 tahun, udah bau tanah, enggak bisa perang, saudara. Baru mau angkat senjata, udah dor, kalah duluan, saudara, kalah cepet. Ya. Tapi 318 orang ini, orang yang istimewa. Spesial. Kenapa? Terlatih. Mereka lahir di rumah Abraham. Usianya hampir sebaya. Bisa bayangkan kalau usia hampir sebaya, jumlahnya 318 orang, lahirnya kabeh di rumahnya Abraham. Itu rumah Abraham dalam waktu singkat jadi rumah sakit bersalin. 318 orang lahirnya hampir bersamaan, saudaraku. Hari ini jebrol 1, besok jebrol 3, lusa jebrol 5, saudara.
Dan mereka tumbuh bersama. Di tempat yang sama, dengan pelatihan yang sama, dan mereka dilatih oleh Abraham. Kisah ini memberitahu kepada kita, ternyata Abraham itu adalah panglima perang. Hidupnya melahirkan orang-orang yang terlatih. 318 sanggup untuk mengalahkan ribuan musuh. Tahukah engkau saudaraku, kalau musuhmu sedemikian besar pun engkau akan sanggup untuk mengalahkannya. Kalau engkau adalah orang yang terlatih. Ketekunan menghasilkan orang-orang yang terlatih. Saya dengan istri saya mendidik 3 anak kami dengan cara supaya mereka menjadi orang-orang yang teruji, terlatih sejak mereka masih kecil. Jadi kalau mereka menghadapi sesuatu, lalu datang kepada kami dengan berkata, aduh papi mami ini sulit. Kami akan berkata, jangan pernah berkata sulit. Nak. Tidak ada yang sulit. Kamu akan mencobanya dan kamu pasti berhasil. Papi mami akan membantu supaya kamu bisa menyelesaikannya. Jangan pernah ngomong sulit. Kami sering berkata kepada mereka, kalau Tuhan beri kamu kemampuan untuk dapat A, nah, kenapa harus dapat B? Kembangkan sayapmu, kembangkan kapasitasmu. Supaya apa? Supaya engkau merentang. Sehingga engkau bisa mencapai kemaksimalan dalam hidupmu. Mereka 3-tiganya lulus cum laude dengan nilai yang sangat baik. Tapi yang membuat saya bersyukur, nilai akademis A tidak membuat seseorang jadi istimewa. Tapi sikap hidupnya, attitude-nya, ngadepin masalah, ngadepin tantangan, saudaraku. Dulu waktu anak-anak masih kecil, mainan yang kami sering suka kami bawa mereka, itu kolam bola. Di kolam bola itu, ya itu kayak, kayak sangkar burung gede gitu dari kayu-kayu di pinggirnya, saudaraku, tengahnya tuh bola-bola semua. Ya. Nah mereka ketika mau main dan menikmati permainan itu, saudara, mereka harus naik lebih dulu di pagarnya, saudara. Ya kan? Di pinggirnya, saudara. Mereka berusaha naik, kadang-kadang kebentur kepalanya, saudaraku. Ya, itu kayu, saudara. Kami berkata enggak apa-apa, nak. Setelah mereka bisa berdiri di atas pinggirnya, saudaraku, mereka loncat ke tengah dengan sukacita. Hore gitu, belum, saudara. Nah untuk mereka bisa melakukan lagi sukacita itu, mereka harus naik lagi di pinggirnya. Dan itu yang mereka terus-menerus lakukan. Tidak ada kata sulit. Tidak ada kata sukar. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Dan mereka ada di jalur yang membuat mereka menjadi orang-orang yang terlatih menghadapi kehidupan. Kalau ada tekanan, ada tantangan. Kami tidak pernah orang tuanya ambil alih masalah mereka. Kami dorong mereka untuk menyelesaikannya. Kami dorong mereka untuk mengatasinya. Dengan cara itu, kami melatih mereka untuk menjadi orang-orang yang teruji. Menghadapi kesulitan apapun tidak membuat mereka menyerah. Orang yang terlatih, orang yang teruji, itu adalah orang-orang yang spesialis menaklukkan kesulitan. Jangan jadi anak Tuhan yang cengeng, yang lemah, yang kalau ada masalah berat lalu menghindar. Jangan. Tuhan izinkan itu supaya apa? Imanmu diberi beban diuji. Dan ketika saudara berhasil melewatinya dengan kekuatan Tuhan, hasilnya engkau menjadi orang yang terlatih. Saudara, di
daerah Monterey, California, Amerika. Ada satu peristiwa yang saat itu saudaraku membuat pemerintah dan para pecinta binatang berbuat sesuatu untuk menyelamatkan satu komunitas burung. Namanya burung pelikan. Saudara tahu burung pelikan itu salah satu burung yang ahli di dalam menangkap ikan. Itu di arus yang deras. Di pinggir pantai yang berombak, di sungai yang arusnya deras. Mereka jago nangkap. Ya. Sekali mereka ambil, itu ikan sedang berenang dengan kecepatan tinggi, arus yang kuat sekalipun, itu mereka bisa dapatkan. Ya, tepat sasaran, terlatih, teruji. Itu burung pelikan, saudaraku. Mereka tidak biasa untuk cari makanan di air yang tenang. Itu terlalu mudah buat mereka. Ya, sampai akhirnya, saudaraku, ada satu periode di Amerika itu terjadi ledakan industri. Lalu di daerah Monterey yang banyak burung pelikan ini, didirikan banyak pabrik pengalengan ikan. Ya, nah ketika berdiri pabrik-pabrik pengalengan ikan ini, sejak itulah kebiasaan burung pelikan mencari makanan dan mendapatkannya dengan berjuang dengan effort yang tinggi, itu berhenti. Kenapa? Karena sekarang burung pelikan itu bisa dapat makanannya tanpa usaha apapun. Karena pabrik pengalengan ikan itu limbahnya juga ikan. Ikan-ikan yang size-nya atau ukurannya itu nggak bisa dipakai, mereka buang sebagai limbah. Jadi di sekitar pabrik itu, saudaraku, banyak ikan tercecer di mana-mana. Burung pelikan bisa makan dengan mudah sekali, saudara. Nggak perlu berjuang, nggak perlu effort, nggak perlu lakukan apapun. Mereka datang aja di sekitar pabrik, makan kenyang, makan enak, makan nikmat, saudaraku. Sampai akhirnya komunitas burung pelikan ini isinya adalah burung-burung ini yang kegemukan, obesitas, dan malas bergerak, saudara. Jadi mereka ini burung-burung juga bisa obesitas. Kenapa? Makannya samcan, tengkleng, gede. Karena gemuk, jadi malas bergerak, mager. Ya kan? Nah, masalah besar mengancam kehidupan burung-burung pelikan ini ketika terjadi resesi, lalu pabrik-pabrik ini tutup. Industri tidak bergerak. Dan itu membuat apa? Burung-burung pelikan ini satu persatu mati kelaparan. Apakah nggak ada ikan di sungai, di pinggir pantai? Ada, tapi mereka sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Mereka sudah terlanjur ada di dalam habit yang mudah semuanya. Nggak perlu ngapa-ngapa juga bisa makan kenyang. Tapi sekarang mereka harus berjuang. Akhirnya satu persatu mati. Dan itu membuat pecinta burung dan pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan komunitas burung ini. Ditemukan sebuah cara yang unik. Didatangkanlah burung-burung pelikan dari daerah lain. Diimpor. Untuk apa? Menemani mereka. Nah, burung-burung yang didatangkan ini sudah biasa kalau mau makan mesti berjuang. Di sungai yang arusnya deras, di pantai yang ombaknya besar, mereka sudah terlatih untuk hal itu. Nah, waktu burung-burung pelikan yang obesitas, kegemukan, malas bergerak, ngelihat temannya berjuang. Mereka akhirnya termotivasi. Lalu mereka mulai coba, saudaraku. Gagal karena nggak terlatih kan. Kedua kali coba gagal lagi. Tapi temannya menyemangati, saudaraku. Inilah pentingnya komunitas, komsel. Ya. Menyemangati, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, burung-burung ini mulai kembali kepada kebiasaan yang semestinya. Yaitu berjuang untuk bisa makan. Mulai dapat satu, saudaraku. Waduh, mereka nikmati. Besok begitu lagi, saudaraku. Sampai akhirnya burung pelikan yang terancam punah ini, saudaraku, akhirnya bisa survive
dan terselamatkan. Mereka kurus lagi, langsing lagi saudaraku. Lalu bergerak dengan cepat. Dan mereka menjadi burung pejuang untuk mereka bisa bertahan hidup. Lihat saudara, ketekunan menghasilkan orang-orang yang terlatih. Tapi jika tidak, hasilnya juga bukan orang-orang yang tahan uji. Yang kedua, ketekunan menghasilkan bukan hanya orang yang terlatih, tapi orang-orang yang kuat. Strong, bukan orang yang lembek, bukan orang yang lemah, tapi orang yang kuat. Orang yang terbiasa menghadapi tantangan dan masalah. Bukan lari, tapi menyelesaikannya. Dan itu membuat mereka jadi orang-orang yang kuat. Saudaraku, bangsa di dunia ini yang paling jago makan ikan. Itu bangsa mana? Yang paling pinter makan ikan. Bangsa mana? Bangsa? Bukan bangsa Indonesia, saudaraku. Bangsa Jepang. Itu sebabnya olahan kuliner Jepang yang bahan bakunya ikan, saudara. Itu betul-betul menjadi kuliner yang dicari di seluruh dunia. Ya, bahkan mereka makan ikan mentah. Mengolah ikan mentah itu enggak mudah. Nah, orang Jepang sudah terbiasa hanya mau makan ikan kalau ikan itu punya kualitas tinggi. Ikan segar. Kalau enggak, mereka enggak mau makan. Nah, nelayan-nelayan Jepang, saudara, mulai mengalami kesulitan ketika ikan di pinggir pantai itu udah habis. Cara untuk mereka bisa dapat ikan itu harus melaut ke tengah lautan. Masalahnya adalah kalau mereka melaut, saudara, nggak bisa pergi pagi pulang sore, nggak bisa. Mereka harus jadi Bang Toyib, saudara, yang pulangnya sebulan sekali, 3 minggu, 1,5 bulan. Kenapa? Ongkosnya itu, saudaraku, kalau berangkat pagi pulang sore nggak worth it. Mereka rugi nggak bisa. Jadi mereka ambil cari ikan di tengah laut itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Baru mereka pulang. Masalahnya adalah kalau waktunya pakai di begitu lama, dapat ikan banyak, pulang sampai ke pantai kan ikannya busuk. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ikannya di frozen. Dikasih es batu. Tapi waktu mereka sampai di pantai, tangkapan ikan yang begitu banyak, ikan beku, orang Jepang gak mau beli. Orang Jepang gak mau makan. Itu membuat mereka harus putar otak. Bagaimana caranya mereka bisa dapatkan ikan hidup, ikan fresh, supaya orang Jepang mau beli dengan harga yang mahal. Lalu mereka menemukan sebuah cara. Kapal mereka isi tong-tong dari kayu. Dan tong itu mereka beri air. Tapi airnya kan tentu secukupnya. Gak bisa terlalu banyak karena air itu berat. Kapalnya bisa tenggelam. Jadi mereka pergi belayar dengan membawa tong yang isinya air. Ikan yang mereka dapat di tengah laut mereka masukkan ke tong ini. Jadi sampai 1 bulan kemudian mereka pulang. Balik ke pantai. Ikannya masih hidup. Kenapa? Karena ditaruh di dalam air. Tapi ketika mereka sudah 1 bulan, ikan ini walaupun masih hidup, tapi lemas, letoy, saudara. Kekurangan oksigen, saudara. Dan orang Jepang nggak mau makan ikan seperti itu. Nelayan putar otak lagi, saudara. Akhirnya mereka menemukan satu cara, walaupun itu tradisional, bukan cara modern, tapi ternyata itu cara yang baik. Jadi mereka pergi berlayar, bawa lagi tong-tong itu diisi air. Tapi kali ini, di dalam tong yang diisi air itu, mereka taruh ikan hiu kecil. Lalu mereka pergi berlayar. Di tengah laut mereka cari ikan dan dapat ikan.
ikan hasil tangkapan mereka dimasukkan ke tong yang isi air plus dicampur sama ikan hiu kecil itu. Apa akibatnya bagi ikan ini ketika berdampingan dengan ikan hiu? Kalau ikan ini tidak bergerak, akan dimakan. Kalau ikan-ikan ini bergerak tapi geraknya pelan, juga akan dimakan sama ikan hiu kecil ini. Satu-satunya cara supaya ikan-ikan ini bisa bertahan hidup bagaimana? Gerak terus. Gerak dengan cepat. Harus lebih cepat dari gerakan ikan hiunya. Kalau hiu itu kan pelan, saudara. Ya kan? Mereka harus gerak lebih cepat. Barulah mereka bisa selamat. Jadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, mereka gerak terus. Saudara. Terus kapan waktunya istirahat? Gak ada istirahat. Kapan waktunya makan? Gak makan, mereka puasa. Terus gerak, saudara. Sampai ketika 1 bulan kemudian nelayan sampai di pantai balik. Mereka ambil ikan hiunya, yang tersisa adalah ikan-ikan fresh yang bergerak dengan kualitas tinggi, saudara. Dan orang Jepang beli dengan harga yang mahal. Mereka makan ikan-ikan dengan kualitas seperti itu. Ikan yang bergerak terus. Ikan yang bertahan hidup. Dan itu menghasilkan ikan yang berkualitas luar biasa. Saudara. Tuhan bukan hanya kadang-kadang, tapi sering menaruh hiu kecil dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau bergerak. Supaya engkau tidak menyerah. Supaya engkau tidak diam. Supaya engkau tetap beriman dan berpengharapan kepada Dia. Supaya ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak mencoba menyelesaikannya dengan kekuatanmu sendiri, tapi engkau menyelesaikannya dengan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Beritahu kiri kanan saudara, jangan khawatir, Tuhan pasti kasih kamu ikan hiu. Jangan khawatir, ya. Tuhan punya stok banyak ikan hiunya untuk Dia taruh di hidup saudara. Supaya engkau jadi orang yang kuat, bukan orang yang lembek. Amin. Ketekunan menghasilkan orang-orang yang kuat. Jadilah orang-orang yang terlatih di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Bukan oleh kekuatanmu sendiri, tapi oleh kekuatan Tuhan. Hadapi semua masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti yang orang katakan hari-hari ini, semuanya susah. Semuanya sulit. Tidak ada yang mudah. Tapi saya berkata kepada saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena engkau memiliki Tuhan. Andalkan Tuhan. Izinkan imanmu diuji. Dan itu akan menghasilkan ketekunan dalam hidupmu. Tetaplah punya iman dan pengharapan di dalam Dia. Hasilnya adalah ketekunan. Dan ketekunan akan membuat kau menjadi orang yang kuat. Saya mau memberi satu cerita terakhir. Kisah tentang seorang pendaki gunung. Dari China. Namanya Xiaoboyu. Dia adalah pendaki handal kaliber dunia. Saudaraku, semua pendaki tingkat dunia selalu punya satu impian. Yaitu mereka satu hari bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia dan yang tersulit untuk didaki namanya adalah Gunung Everest. Gunung yang punya salju abadi, tapi untuk menaklukkannya begitu banyak orang yang mengirim nyawa. Pulang tinggal nama dan tidak sampai ke puncaknya. Kenapa? Karena di situ sering sekali terjadi badai salju. Salju yang longsor. Kekuatan alam yang tidak bisa dilawan oleh manusia sekuat apapun. Xiaoboyu punya impian yang sama dengan pendaki-pendaki lain. Dia mimpi satu hari dia akan menaklukkan Everest. Dan dia melatih dirinya. Dia latihan bertahun-tahun. Tahun 1975, Xiaoboyu dengan timnya mendaki Gunung Everest.
perjalanan ekspedisi ini nampaknya akan berhasil. Karena mereka semakin dekat dengan puncak Everest. Tapi di tengah perjalanannya yang sudah mendekati puncak itu terjadi badai salju. Teman satu tim dengan Syaboyu yang dari Tibet itu mengalami kedinginan sehingga dia membutuhkan sleeping bag. Syaboyu dengan percaya diri memberikan sleeping bag-nya untuk rekannya ini. Tapi ternyata itu adalah hal atau keputusan terburuk yang dia pernah ambil. Temennya bisa melawan dingin itu dengan sleeping bag yang dia pinjamkan. Tapi Syaboyu mengalami frostbite atau radang dingin. Dan itu menyebabkan dia harus ditandu untuk turun dari gunung itu. Dan 2 kakinya harus diamputasi. 2 kakinya harus dipotong supaya nyawanya bisa diselamatkan. Karena itu membawa pembusukan terus naik ke atas. Jadi harus dipotong. Dua-duanya itu dipotong. Sehingga Syaboyu kehilangan 2 kaki. Tidak hanya 1 kaki, 2 kaki. Sejak itu Syaboyu berlatih untuk memakai 2 kaki palsu. Pertanyaannya, apakah Syaboyu mengubur mimpinya untuk menaklukkan Everest? Ternyata tidak. Dengan 2 kaki palsu, dia berlatih mendaki gunung-gunung yang lebih rendah. Yang tantangannya tidak seperti di Everest dan dia terus taklukkan gunung demi gunung demi gunung demi gunung ini. Sampai akhirnya dia kejar mimpinya untuk menaklukkan Everest dengan 2 kaki palsu. Tahun 2014, Syaboyu setelah berlatih bertahun-tahun, dia naik bersama dengan timnya. Tapi sayang, hanya beberapa ratus meter mau mencapai puncak terjadi badai salju. Dan dia harus mengubur impiannya. Untuk apa? Menyelamatkan diri dengan teman-teman timnya untuk turun kembali ke kaki gunung. 2014 itu ekspedisi yang gagal. Apakah dia menyerah? Tidak. Tahun depan 2015 dia coba lagi dengan persiapan yang lebih matang. Lagi-lagi gagal. Karena terjadi badai salju kembali. Dia harus turun kembali. Kalau dia tetap terobos, pasti dia mati. Dia turun, tahun depan dia coba lagi. 2016. Dan kabar baiknya gagal lagi. Pertanyaannya gagal terus berulang-ulang. Orang normal saja saudara, nggak bisa capai Everest. Ini 2 kaki palsu. Saudara. Gagal menghadapi alam. Apakah dia menyerah? Enggak. 2017 tahun depannya, dia coba lagi naik. Tapi kali itu, dia berhadapan dengan peraturan yang dibuat oleh negara Nepal. Karena Nepal melarang orang disabilitas untuk naik ke Everest. Itu artinya Syaboyu tidak diizinkan untuk naik ke Everest. Dan saat itu, di awal 2018, Syaboyu menggugat undang-undang itu. Peraturan dari negara Nepal itu. Hasilnya, Mahkamah Agung mereka mengambil keputusan menganulir undang-undang ini, lalu mengizinkan kembali orang cacat untuk bisa naik ke Everest. Jadi tahun 2017, Syaboyu bukannya sudah tidak mau lagi naik. Tapi ada peraturan itu yang menyebabkan dia nggak bisa naik. Tapi 2018 peraturan itu dibuka kembali oleh Mahkamah Nepal. Dan itu menyebabkan dia bisa naik lagi. Beberapa bulan setelah keputusan itu diberikan, dia dengan timnya naik kembali puncak Everest. Dan tahun itu 2018,
Syaboyu dengan 2 kaki palsu menjejakkan kakinya di puncak gunung yang tertinggi dan tersulit di dunia, Everest. Dan dia kibarkan bendera negaranya, saudara. Dia menjadi orang kedua dengan 2 kaki palsu yang menaklukkan Everest. Orang pertama pendaki dari Selandia Baru. Orang kedua adalah Syaboyu. Saudara mau tahu berapa umur Syaboyu ketika dia menaklukkan Everest? 69 tahun. Sudah tua. Tuwir, saudaraku. Tapi lihat, semangatnya tidak pernah dipatahkan oleh usia. Tidak pernah terpenjara oleh keterbatasan fisik dengan 2 kaki palsu. Bayangkan, dia taklukkan puncak Everest. Itu hampir 70 tahun usianya. Itu usia orang kebanyakan, saudaraku, yang sudah apa? Cuma menikmati ranjang tidurnya. Tapi dia menaklukkan puncak Everest. Berapa tahun dia mengejar mimpinya? Sejak tahun 1975 dia gagal, mengalami frostbite, lalu 2 kakinya diamputasi. Sampai dia berhasil. Mimpinya tidak pernah dia kubur, mimpinya terus menyala. Berapa lama dia memimpikan itu dan mengejarnya? 43 tahun. 43 tahun. Dan itu luar biasa. 75 gagal. 2 kaki palsu. 2018 dia ada di puncak gunung Everest. 43 tahun. Orang ini tidak bisa dihentikan oleh apapun. Ini orang hebat. Orang yang kuat. Saya berdoa supaya spirit Syaboyu ada pada saudara di dalam engkau menjalani kekristenanmu. Kerajaan Allah membutuhkan orang-orang yang kuat seperti ini. Orang-orang yang terlatih. Dan orang yang terlatih dan orang yang kuat dihasilkan dari orang-orang yang tekun. Ngadepin masalah, ujian iman tidak pernah stop, tidak pernah menyerah. Dia terus bergerak, dia terus beriman, dia terus mengandalkan Tuhan. Hari ini biar Tuhan menemui saudara di dalam keadaan yang kau berkata, Tuhan, saya gak akan pernah menyerah menghadapi kesulitan apapun karena aku punya Engkau. Amin. Biar anugerahnya ada pada setiap engkau yang tidak pernah menyerah atas kehidupan ini. Amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselangi
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, ya Tuhan. Oh Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu